Okay, good morning everyone. First of all, allow me to express my gratitude for the opportunity to stand here and deliver my presentation today. My name is Fatih Arkan Kautsar. I'm from TBI A class, and the topic that I'm going to present is peserta didik dalam pendidikan Islam. This presentation is structured into three main parts. The first, I will give you some background and context about the topic. Second, I will explain the main points supported by example and facts. And last, I will provide a conclusion and share some insights that we can take away from this discussion. I hope that during this presentation, you will not only listen but also reflect on how this topic connects to your own experience. And of course, at the end of presentation, I welcome your thoughts, questions, and even constructive feedback. So without further delay, let us begin exploring the topic together. Izinkan saya menggunakan bahasa Indonesia. Jadi sebelum saya mulai, saya akan menjelaskan di presentasi ini ada apa saja. Jadi pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan konteks tentang topiknya, yaitu peserta didik dalam pendidikan Islam. Yang kedua, saya juga akan menjelaskan poin-poin dan juga contoh-contohnya berdasarkan fakta. Dan untuk yang terakhir, saya akan menjelaskan kesimpulan dari apa yang saya sudah presentasikan. Oke, jadi langsung saja kita mulai ke latar belakang. Ya baik, latar belakang. Pendidikan merupakan kebutuhan mendasar manusia dalam mengembangkan potensi dirinya. Dalam perspektif Islam, pendidikan tidak hanya berorientasi pada aspek intelektual semata, tetapi juga mencakup pembinaan akhlak, spiritualitas, dan keterampilan hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai Islami. Di dalam proses pendidikan terdapat 3 komponen utama, yaitu pendidik atau yang bisa kita sebut guru, dosen, ataupun ya pengajar lah. Peserta didik ya seperti saya, mahasiswa, siswa, ya seperti kalian sudah tahu. Dan tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan itu luas ya konteksnya. Harus didasari apa pendidikan itu. Jadi harus ada tujuannya, untuk apa. Dari 3 komponen tersebut, peserta didik memegang peranan yang sangat penting karena mereka lah subjek utama yang mengalami pembelajaran. Oke, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu ada hak dan kewajiban peserta didik dalam pendidikan Islam. Dalam perspektif Islam, peserta didik tidak hanya ditempatkan sebagai objek penerima ilmu, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut harus berjalan seimbang agar proses pendidikan berlangsung dengan baik. Apabila hanya hak yang dipenuhi tanpa kewajiban yang dilaksanakan, maka akan muncul ketimpangan dalam pembentukan karakter. Sebaliknya, apabila kewajiban terlalu dituntut tanpa memperhatikan hak-hak peserta didik, maka pendidikan akan terasa kaku dan tidak memberikan ruang kebebasan dalam belajar. Jadi, sebagai calon guru, kita harus memperhatikan murid-murid. Jangan hanya kita yang menuntut dia harus bisa ini, harus bisa itu, harus ngerti ini, harus bisa itu, tetapi kita juga harus mengikuti kemauan mereka, seperti mereka menyukai metode belajar apa, ya kira-kira seperti itu. Oke, materi selanjutnya ada hak peserta didik. Jadi ada 3 hak peserta didik. Yang pertama, hak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Hak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan di Indonesia dijamin oleh pasal 28C ayat 1
UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak memperoleh manfaat dari ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dan juga pasal 31 ayat 1 yang menegaskan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Negara memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional dan memprioritaskan anggaran pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memastikan semua warga negara dapat mengakses pendidikan dan ilmu pengetahuan. Berikutnya ada hak untuk dibimbing dan diperhatikan. Hak untuk dibimbing dan diperhatikan, baik bagi anak maupun individu dalam konteks pendidikan, merupakan hak dasar untuk mendapatkan arahan, kasih sayang, dan bantuan yang dibutuhkan untuk perkembangan diri yang optimal. Hak ini juga ditegaskan dalam undang-undang seperti UU Perlindungan Anak yang mewajibkan orang tua dan negara untuk menyediakan pengasuhan, perawatan, dan didikan bagi anak. Di sekolah, siswa berhak mendapatkan bimbingan dari guru yang berkualitas dan perhatian yang memadai dari lingkungan sekolah. Yang berikutnya dan yang terakhir, ada hak untuk mendapatkan lingkungan yang islami. Hak untuk mendapatkan lingkungan yang islami berakar pada ajaran Islam yang mewajibkan umatnya untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini juga sesuai dengan hak asasi manusia yang dijamin dalam hukum positif, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia dan UUD NRI tahun 1945, serta menjadi bagian integral dari prinsip-prinsip etika dan hukum Islam. Ya, tadi sudah saya sebutkan hak peserta didik, dan juga kita akan masuk ke material berikutnya, yaitu kewajiban peserta didik. Oke, yang pertama, menuntut ilmu dengan niat yang ikhlas. Peserta didik dalam menuntut ilmu harus melakukan segalanya semata-mata karena mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan untuk tujuan duniawi seperti pujian, harta, atau kedudukan. Seperti yang kalian tahu, negara kita sekarang pejabat pada korupsi yang ilmunya tinggi-tinggi. Jadi seperti itulah, jika kita tidak menuntut ilmu karena mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan menjadi orang yang tersesat, suka mengambil hak orang lain. Jadi kita harus mata-mata mencari ilmu untuk ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan untuk tujuan duniawi seperti pujian, harta, atau kedudukan, teman-teman. Dan yang kedua, menghormati dan taat kepada guru. Jadi peserta didik wajib menghormati guru, karena guru merupakan wasilah sampainya ilmu. Dalam tradisi keilmuan Islam, adab terhadap guru sering dianggap lebih utama daripada ilmu itu sendiri. Jadi sangat mulia sekali kedudukan seorang guru. Jika kalian menghormati orang tua kalian di rumah, maka kalian juga harus menghormati guru kalian di sekolah. Jika diibaratkan, guru itu seperti orang tua kalian sendiri di sekolah. Dan yang ketiga, peserta didik harus mengamalkan ilmu yang dipelajari. Jadi ilmu yang tidak diamalkan akan menjadi sia-sia. Kewajiban peserta didik adalah mengamalkan ilmu sebagai bentuk tanggung jawab intelektual sekaligus spiritual. Jadi ilmu yang diajarkan ke kita dari guru harus diamalkan. Jika tidak tuh sia-sia. Untuk apa kita sekolah, bangun pagi, terus ilmu yang kita dapat tidak diamalkan, sia-sia. Dan selanjutnya, yang terakhir, menjaga etika belajar. Jadi peserta didik wajib menjaga sopan santun dalam belajar, seperti tidak bersikap sombong, tidak meremehkan guru maupun teman, serta menjaga tata krama di lingkungan pendidikan. Ya, di poin ini sangat-sangat penting menurut saya. Sekarang kan sudah banyak video beredar di sosial media seperti murid yang tidak respect kepada guru, bahkan melawan. Dan jika kalian baca berita kemarin, ada guru yang dipecat, kepala sekolah yang dipecat
hanya karena gara-gara menegur anak pejabat yang membawa mobil, padahal masih SMP. Saya juga bingung di situ. Seperti etika belajar dari murid-murid sekarang tuh sepertinya sudah tidak ada. Oke, selanjutnya ada peran peserta didik dalam proses pendidikan Islam. Peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam bukan sekedar objek pasif yang menerima ilmu dari guru. Mereka adalah subjek aktif yang memiliki tanggung jawab besar terhadap proses pencarian, pengembangan, dan juga pengamalan ilmu. Peran peserta didik menjadi sangat penting sebab keberhasilan proses pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kualitas pendidik, tetapi juga oleh kesungguhan peserta didik itu sendiri. Jadi peserta didik tidak boleh hanya mengandalkan kualitas pendidik saja untuk bisa memahami materi dan untuk bisa membekali ilmu itu sendiri. Peserta didik itu juga harus ada niat dan juga kemauan dari dalam diri sendiri agar bisa mudah lah untuk mengikuti proses pembelajarannya. Nah, dalam Islam proses pendidikan dipandang sebagai sebuah interaksi antara pendidik, peserta didik, dan ilmu yang berlandaskan pada nilai-nilai ketauhidan. Ya, jadi di sini ada tiga peran peserta didik dalam pendidikan Islam. Untuk nomor 1, peserta didik sebagai penyebar dan penjaga nilai Islam. Peserta didik berperan sebagai penyebar dan penjaga nilai Islam dengan secara aktif menginternalisasi dan mempraktikkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik dibentuk untuk memiliki karakter yang kuat dan menjadi teladan melalui contoh perbuatan dan perkataan yang baik. Ya, dan untuk nomor 2, peserta didik sebagai mitra guru dalam proses pendidikan. Dalam pendidikan Islam, peserta didik bukan hanya penerima pasif, melainkan mitra guru dalam interaksi belajar mengajar. Jadi peserta didik harus aktif bertanya, berdiskusi, dan mengkritisi agar tercipta suasana pendidikan yang dinamis. Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah menekankan bahwa peserta didik harus memiliki sikap kritis terhadap ilmu, tidak sekadar menerima tetapi juga menganalisis dan mengembangkan pemikiran, teman-teman. Oke, kita masuk poin ketiga. Ada peserta didik sebagai pewaris peradaban Islam. Jadi peserta didik adalah pewaris peradaban Islam. Karena apa? Karena mereka memiliki tanggung jawab untuk menjaga, melestarikan, dan mengembangkan nilai-nilai serta warisan peradaban Islam di masa kini dan juga di masa depan. Jadi kita sebagai peserta didik harus melestarikan budaya-budaya Islam dan juga menjaga citra Islam itu sendiri. Nah, materi berikutnya kita akan masuk ke tantangan peserta didik dalam pendidikan Islam di era modern. Sebelum kita masuk ke intinya, sepertinya banyak sekali tantangan-tantangan peserta didik dalam proses menuntut ilmu, apalagi di era modern sekarang ini. Ya, yang sangat banyak sekali perkembangan teknologi yang sangat pesat. Oke, jadi peserta didik dalam pendidikan Islam tidak terlepas dari berbagai tantangan yang muncul seiring perkembangan zaman, modernisasi dan globalisasi. Bahkan digitalisasi membawa dampak yang signifikan terhadap pola pikir, perilaku, dan moral peserta didik. Jadi jika tantangan ini tidak diantisipasi dengan baik, maka proses pendidikan bisa kehilangan arah dari tujuan utama, yaitu membentuk insan kamil yang beriman, berilmu, dan juga berakhlak mulia. Ya, untuk nomor 1 ada tantangan moral dan akhlak. Ya, jadi pada era modern ini, pengaruh negatif media sosial seperti hoax, ujaran kebencian, gaya hidup hedonis, krisis identitas akibat globalisasi meningkatkan individualisme dan konsumenisme. Jadi hal ini dapat menyebabkan peningkatan perilaku negatif loh, seperti bullying, tawuran, dan tindakan tidak bermoral lainnya.
Baik, yang kedua ada tantangan teknologi dan juga media sosial. Jadi kemajuan teknologi membawa dampak positif, tetapi sekaligus negatif. Di satu sisi, teknologi mempermudah peserta didik mengakses ilmu pengetahuan, namun di sisi lain, media sosial sering disalahgunakan sehingga mengganggu fokus belajar, bahkan menjerumuskan pada perilaku yang menyimpang, teman-teman. Jadi kan seperti yang kita tahu, ketika kita ingin belajar atau ingin mencari tahu sesuatu, gampang tinggal searching langsung ada. Nah, tapi juga dampak negatifnya sangat banyak, bahkan melebihi dampak positifnya ya, menurut saya, teman-teman. Jadi sebisa mungkin kita sebagai peserta didik harus menyaring itu semua agar tidak menghambat kegiatan belajar kita. Dan yang ketiga ada tantangan krisis identitas dan budaya. Globalisasi telah melahirkan krisis identitas di kalangan peserta didik. Banyak di antara mereka lebih bangga meniru budaya asing daripada menjaga identitas sebagai muslim. Jadi hal ini mungkin mengikis rasa cinta tanah air sekaligus menjauhkan mereka dari nilai-nilai Islam. Ya, seperti yang kalian tahu, banyak sekali di kalangan anak muda yang mengikuti gaya-gaya negara asing seperti Barat atau Korea. Ya, mereka juga suka sekali mengenakan pakaian-pakaian yang terbuka, mengikuti gaya hidup Barat ya. Bisa dilihat seperti itu. Oke, kita akan masuk ke poin terakhir. Ya, di sini ada solusi pendidikan Islam untuk menghadapi tantangan peserta didik. Yang pertama yaitu penguatan iman dan akhlak. Ya, jadi solusi utama dalam menghadapi tantangan moral adalah penguatan iman dan akhlak. Peserta didik harus dibekali dengan nilai-nilai spiritual yang kokoh agar tidak mudah tergoda oleh arus globalisasi dan gaya hidup hedonistik. Yang kedua, ada optimalisasi peran guru dan orang tua. Jadi peserta didik membutuhkan pendampingan yang baik dari guru dan orang tua. Guru berperan sebagai pendidik formal, sementara orang tua adalah madrasah pertama bagi anak. Kerjasama antara guru dan orang tua menjadi solusi penting agar peserta didik mendapatkan pendidikan yang konsisten. Ya, yang ketiga ada pemanfaatan teknologi secara positif. Teknologi itu harus dipandang sebagai peluang, bukan hanya ancaman. Pendidikan Islam perlu memanfaatkan media digital untuk memperluas akses ilmu, dakwah, dan pembelajaran interaktif. Jadi dengan pendekatan ini, peserta didik diarahkan untuk bijak menggunakan teknologi. Dan yang keempat, kurikulum berbasis integrasi ilmu dan agama. Jadi solusi berikutnya adalah pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum. Peserta didik tidak hanya ditekankan pada aspek intelektual, tetapi juga spiritual. Nah, dengan begitu, mereka mampu bersaing secara akademik tanpa kehilangan identitas keislaman itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa peserta didik memiliki kedudukan yang sangat penting dalam proses pendidikan Islam. Peserta didik bukan hanya objek penerima ilmu, melainkan juga subjek aktif yang dalam membentuk kepribadian Islami melalui interaksi dengan pendidik, lingkungan, dan pengalaman belajarnya. Pendidikan Islam menekankan keseimbangan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik sehingga peserta didik dapat tumbuh menjadi manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Nah, Al-Quran sendiri memberikan landasan yang kuat mengenai pentingnya mencari ilmu, seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang menegaskan perintah membaca dan menuntut ilmu sebagai jalan untuk mengangkat derajat manusia. Dengan demikian, peserta didik dalam pendidikan Islam tidak hanya dituntut untuk menguasai pengetahuan duniawi, tetapi juga diarahkan agar memiliki kecerdasan spiritual moral sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Okay, that's all from me. I hope this presentation gave you some useful insights. Thanks for listening and thanks for your attention. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.